Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Bahrudin MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Perkenalkan, saya Sri Ayu Purwostari dengan NIM 2286230038. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai perguruan tinggi yang batal mendapatkan jatah kelola tambang. Penelitian ini didasarkan sebagai bentuk kontribusi dan solusi atas permasalahan tersebut. Baik, pada bab 1 terdapat latar belakang masalah, yang dimana penelitian ini dilatar belakangi dengan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam yang limpah, seperti emas, perak, tembaga, minyak bumi, dan gas bumi, yang dimana dalam pengelolaannya itu memiliki landasan konstitusional dalam pengelolaannya. Hal ini terdapat dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan, sempat muncul wacana yang cukup kuat mengenai pelibatan perguruan tinggi, yang dimana gagasan ini didasarkan pada potensi besar perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi yang diharapkan mampu memunculkan paradigma baru dalam praktik pertambangan. Namun, arah kebijakan kemudian mengalami perubahan dengan adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk membatalkan rencana pemberian jatah kelola tambang kepada institusi pendidikan, yaitu perguruan tinggi. Keputusan ini sontak menimbulkan berbagai reaksi dan perdebatan di kalangan akademisi, masyarakat sipil, hingga pelaku industri pertambangan. Proses revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, yaitu Minbera, yaitu Minerba, juga menuai kritik yang dimana Indonesian Corruption Watch atau ICW menilai bahwa prosedur revisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip konstitusional karena mengabaikan partisipasi publik dalam pembahasannya. Kekhawatiran juga muncul terkait potensi perluasan penerimaan izin usaha pertambangan yang dikhawatirkan dapat membuka celah praktik korupsi dan memperburuk tata kelola di sektor pertambangan. Di sisi lain, kegiatan pertambangan sendiri seringkali diasosiasikan dengan potensi kerusakan lingkungan dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar, terutama jika dilakukan tanpa pengawasan dan izin yang jelas, seperti halnya praktik penambangan ilegal. Dalam konteks ini, wacana pelibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang memunculkan dua perspektif yang berbeda, yang dimana pihak yang mendukung berargumen bahwa langkah ini sejalan dengan amanat pasal 33 Undang-Undang 1945 yang berpotensi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Namun pihak yang menentang justru berpendapat bahwa fokus utama perguruan tinggi itu seharusnya tetap pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat seperti halnya terdapat dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Dan pendanaan institusi pendidikan sebaiknya diperoleh dari mekanisme lain, bukan berasal dari hasil dari pertambangan. Dengan latar belakang kompleksitas isu pengelolaan sumber daya alam, peran perguruan tinggi, serta dinamika kebijakan terkait sektor pertambangan inilah, penelitian mengenai pembatalan jatah kelola tambang untuk perguruan tinggi menjadi penting untuk dilakukan. Dari permasalahan tersebut, terdapat 3 rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu apa potensi, resiko, dan kerugian bagi perguruan tinggi akibat batal mendapatkan jatah kelola tambang. Yang kedua, faktor apa yang menyebabkan batalnya perguruan tinggi dalam mendapatkan hak kelola tambang. Yang ketiga, apa dampak dari pembatalan hak kelola tambang ini terhadap pendanaan dan riset. Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi, manfaat, kerugian yang dialami perguruan tinggi akibat batal mendapatkan jatah kelola tambang. Kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat perguruan tinggi dalam mendapatkan hak kelola tambang. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak pembatalan hak kelola tambang terhadap potensi pendanaan riset dan pengembangan di perguruan tinggi. Penelitian ini membawa manfaat praktis
secara praktis memberikan manfaat sebagai kontribusi yang penting dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai isu perguruan tinggi yang gagal dalam mendapatkan jatah kelola tambang. Sedangkan manfaat praktisnya, yaitu yang pertama bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk penulis untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama melakukan penelitian ini. Yang kedua, manfaat penelitian. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan atau referensi dalam melakukan atau mengkaji isu serupa. Yang ketiga, bagi pembaca, penelitian ini dapat membantu pembaca untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan dan permasalahan mengenai isu tersebut. Selanjutnya, bab 2. Terdapat 8 kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori pertambangan. Pertambangan didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi tahap penelitian, pengelolaan, dan penguasaan mineral atau batu bara. Kegiatan pertambangan sendiri melibatkan berbagai tahap, mulai dari penyelidikan umum hingga pasca tambang. Teori pertambangan memberikan pemahaman tentang bagaimana aktivitas pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang menjadi pertimbangan dalam isu kelayakan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Yang kedua, teori stakeholder. Stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti pemerintah, masyarakat, industri, dan akademisi. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi bergantung pada kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan para stakeholder-nya. Dalam kaitannya dengan isu ini, perguruan tinggi dan pemerintah perlu membangun kepercayaan dengan masyarakat dan organisasi lingkungan melalui transparansi dan akuntabilitas. Legitimasi yang diperoleh dengan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan norma sosial. Namun, apabila terjadi kehilangan kepercayaan dan legitimasi, hal tersebut dapat menyebabkan konflik dan penolakan dari para stakeholder. Yang ketiga, teori desentralisasi dan otonomi lembaga. Seperti yang kita ketahui, desentralisasi merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau lembaga-lembaga dan pemerintahan termasuk perguruan tinggi. Dalam isu ini, pengelolaan tambang, teori ini menjelaskan pentingnya memberikan keleluasaan kepada daerah atau lembaga termasuk perguruan tinggi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri sesuai kebutuhan dan potensi lokal. Yang keempat, teori sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang dimana teori ini menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan prinsip keberlanjutan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang diharapkan menjadi strategi untuk mewujudkan tambang yang berkelanjutan dengan pendekatan ilmiah. Namun, pembatalan jatah tersebut dapat dianalisis dari segi dampaknya terhadap upaya pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, teori peran strategis perguruan tinggi. Menurut teori ini, perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan pembangunan ekonomi melalui tridharma perguruan tinggi. Dalam konteks pengelolaan tambang, keterlibatan perguruan tinggi sangat penting, yang dimana perguruan tinggi ini tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga berperan aktif dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi, dan memberikan solusi atas berbagai persoalan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang keenam, teori kebijakan publik. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan merupakan hasil pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang mencerminkan keberpihakan dan kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam proses politik dan administrasi. Dalam konteks akses sumber daya alam seperti jatah tambang, teori ini menyoroti bahwa akses tersebut bukan soal aspek teknis semata, melainkan juga dipengaruhi oleh kekuatan politik dan posisi tawar-menawar para aktor yang terlibat.
Perguruan tinggi yang gagal mendapatkan jatah kelola tambang bisa saja disebabkan karena lemahnya posisi tawar mereka dalam kebijakan yang didominasi oleh elit dan kepentingan tertentu. Proses perumusan kebijakan publik seringkali merupakan hasil negosiasi dan interaksi dari berbagai kelompok kepentingan sehingga distribusi sumber daya alam kerap tidak inklusif dan dapat memperkuat ketimpangan akses. Oleh karena itu, teori kebijakan publik memungkinkan analisis mendalam terhadap bagaimana kebijakan itu dibuat, siapa yang berperan, kepentingan apa yang dimainkan, serta bagaimana legitimasi dan rasionalitas kebijakan tersebut dibangun sehingga dapat menjelaskan dinamika pemberian dan pembatalan jatah kelola tambang perguruan tinggi dalam kerangka politik dan administrasi publik. Yang ketujuh, teori elitisme dan oligarki. Teori ini membahas tentang kekuasaan yang dikuasai oleh segelintir orang kelompok tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik. Dalam kasus pengelolaan tambang, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana keputusan suatu kebijakan itu bisa lebih menguntungkan kelompok elit atau penguasa tertentu, bukan masyarakat secara luas. Yang kedelapan ada teori good governance. Good governance atau tata kelola pemerintah yang baik. Dalam pengelolaan tambang, prinsip ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak secara terbuka dan bertanggung jawab. Selanjutnya bab 3, yaitu metode penelitian. Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa pencatatan dan dokumentasi serta studi pustaka. Peneliti sebagai instrumen utama bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data secara naratif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai batalnya perguruan tinggi mendapatkan jatah kelola tambang. Data yang digunakan juga bersifat kualitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk penjelasan kata-kata yang mudah dipahami. Selanjutnya bab 4, yaitu pembahasan hasil penelitian dan wawancara. Nah, ternyata dengan batalnya akses perguruan tinggi untuk mengolah tambang, banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan. Salah satunya yang pertama, perguruan tinggi gagal mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi. Nah, sebenarnya perguruan tinggi itu bisa memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya alam. Namun, dengan adanya kebijakan untuk menghentikan atau gagal dalam memberikan hak kelola tambang, peran strategis itu kemungkinan besar akan diambil alih oleh perusahaan atau BUMN. Dan sementara kampus atau perguruan tinggi itu hanya sebagai penonton saja, bukan pelaku utama. Dampak yang kedua, yaitu mengenai kolaborasi dengan masyarakat jadi terbatas. Nah, jatah tambang itu juga bisa membuka peluang buat kampus nih, berkolaborasi dengan masyarakat sekitar tambang, misalnya lewat program pengembangan ekonomi. Yang ketiga, itu turunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, kan sempat diumumkan bakal diberi nih jatah kelola tambang kepada kampus, kemudian dibatalkan. Nah, hal seperti ini tuh malah bikin kepercayaan kampus kepada pemerintah itu malah menurun, yang dimana banyaknya akademisi yang akhirnya ragu apakah kebijakan pendidikan tinggi ke depannya benar-benar konsisten dan berpihak kepada ilmu pengetahuan. Nah, kemudian dari sudut pandang teori good governance juga keputusan untuk membatalkan alokasi tambang kepada perguruan tinggi itu juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses kebijakan publik atau dalam proses pengambilan keputusannya. Bila kampus tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka bisa dipastikan kemungkinan besar telah terjadi pelanggaran terhadap asas partisipasi publik. Oke, yang selanjutnya mengenai faktor penyebab batalnya perguruan tinggi mendapatkan jatah kelola tambang. Apa sih faktor penyebabnya? Nah, hal ini tuh diungkapkan oleh Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan yang menyatakan bahwasanya perguruan tinggi itu tidak secara langsung melakukan bisnis tambang karena adanya pandangan dari luar maupun melalui rapat dengar pendapat. Sehingga dalam RUU yang baru disahkan oleh pemerintah memberikan prioritas izin tambang bagi UKM, koperasi, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.
Nah, hal ini itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan proses perizinan tambang itu sangat ketat dan melibatkan pemenuhan berbagai persyaratan, yaitu baik persyaratan teknis, finansial, lingkungan, dan administratif. Nah, jadi perguruan tinggi itu mungkin saja gagal memenuhi salah satu atau beberapa dari persyaratan ini. Nah, secara keseluruhan, pembatalan hak kelola tambang bagi perguruan tinggi ini merupakan keputusan yang berdampak luas terhadap daya hidup dan riset serta inovasi dari akademik. Universitas tidak hanya kehilangan potensi finansial, tetapi juga kehilangan ruang untuk memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional berbasis pengetahuan. Nah, ketika akses terhadap sumber daya dikendalikan oleh aktor non-akademik, maka dunia pendidikan ya hanya bisa menjadi penonton dalam proses industrialisasi dan eksploitasi kekayaan negara. Dampaknya bukan hanya pada riset yang tertunda, tetapi juga pada generasi ke depan yang kehilangan kesempatan untuk tumbuh di lingkungan akademik yang produktif dan inspiratif. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa mahasiswa kampus yang terlibat, diantaranya ITB, IPB, Universitas Brawijaya, dan Undip, nah mereka menyatakan bahwasanya mereka sudah mengetahui isu ini, namun memang belum begitu memahami secara mendalam apa sih implikasinya daripada isu tersebut. Nah, salah satu dari mereka juga yaitu mahasiswa Universitas Brawijaya menyatakan isu ini sempat ramai nih di media sosial yang dimana eksekutif mahasiswa dari Universitas Brawijaya sempat membuat postingan ataupun video yang menunjukkan sikap mereka terhadap isu ini. Nah, salah satu di antara mereka yaitu mahasiswa dari IPB menyebutkan kalau pernah ada aksi dari BEM IPB sendiri yang menyatakan penolakan terhadap rencana rencana awal yaitu pemberian jatah kelola tambang untuk perguruan tinggi. Nah, mereka menilai bahwa pemberian izin pengelola tambang untuk perguruan tinggi ini bisa saja menimbulkan dampak negatif terutama terhadap fungsi utama perguruan tinggi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui yaitu terdapat dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, menurut salah satu mahasiswa Undip, dia menilai bahwasanya dari batalnya isu perguruan tinggi untuk mendapatkan jatah kelola tambang kampus ini ternyata perguruan tinggi mendapatkan keuntungan, yaitu perguruan tinggi tidak ternodai atau tidak terlibat dalam bisnis pertambangan yang rentan isu itu. Nah, selain itu juga dia menilai bahwa perguruan tinggi tetap dapat memperoleh dana untuk riset dan beasiswa, namun melalui jalur yang lebih aman seperti kerjasama dengan BUMN atau pihak swasta tanpa harus terlibat dalam operasional pertambangan. Selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan. Nah, dari penelitian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwasanya pembatalan kampus untuk mendapatkan jatah kelola tambang ini menghilangkan potensi pendanaan mandiri yang dapat digunakan untuk penelitian, beasiswa, dan pengembangan fasilitas pendidikan, sehingga kampus tetap bergantung pada anggaran pemerintah yang terbatas. Selain itu, kesempatan untuk melakukan penelitian dan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar juga menjadi terhambat, yang berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan di pasar kerja. Nah, secara keseluruhan, izin jatah mengelola tambang itu tidak hanya mengerugikan perguruan tinggi secara ekonomi saja, tetapi juga mengancam kelangsungan pembangunan nasional yang berbasis pada inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dari penelitian kami ini, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya dan menciptakan mekanisme yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif agar peran perguruan tinggi dalam pembangunan dapat dioptimalkan. Cukup sekian pemaparan hasil penelitian batalnya kampus mendapatkan jatah kelola tambang. Saya Sri Ayu Purwastari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.